Sebuah kota tertutup di Amerika. Tiap tahun, anak SMA yang lulus dapat mendaftar untuk permainan hidup dan mati. Jika kamu menang, akan mendapatkan hadiah yang besar. Yang berhasil akan meninggalkan kota. Jika kalah, akan selamanya berada di sini. Atau meninggal dalam permainan. Beberapa permainan ada yang berada di dalam kulkas semalaman. Ada juga yang dikejar oleh anjing liar di dalam hutan. Ada juga yang matanya ditutup dan digigit oleh lebah. Beberapa permainan ini sangatlah mengerikan. Tahun lalu sudah ada 2 orang yang meninggal dalam permainan ini. Tapi hal ini sama sekali tidak mempengaruhi orang lain untuk bermain. Karena tetap saja akan mati di dalam kota ini. Satu-satunya jalan keluar adalah keluar dari sana. Hanya pemeran utama kita Xiao Mei, yang sangat menghindari permainan ini. Meski dia pemalu dan pengecut. Tapi dia merasa, hanya perlu mendapat pekerjaan dan menghasilkan uang. Sudah bisa masuk ke universitas yang dia inginkan. Tapi di hari perpisahan sekolahnya, ibunya datang mencari masalah lagi. Something about the starter, you know how Bo's truck eats gas. That's all I got. Hari ini Xiao Mei pulang ke rumah. Menemukan uang yang ditabung untuk kuliah. Dicuri semua oleh ibunya. Dia berlari menanyai ibunya. Tapi ibunya sama sekali tidak mengakuinya. Bahkan marah balik ke Xiao Mei. Where are the clothes? I bought you had no food. Right. That money was fucking food. Xiao Mei yang begitu emosi. Menuju ke tempat permainan. Dia mengubah perhatiannya. Harus mengandalkan menang dalam permainan mendapatkan uang lalu keluar dari rumah. Permainan tahun ini adalah sistem poin. Permainan pertama adalah lompat tebing. Lompat dari tempat yang tinggi. Poin akan semakin tinggi. Tapi semakin tinggi semakin berbahaya. Karena batu di bawah akan semakin banyak. Jika ceroboh maka akan kehilangan nyawa. Beberapa kontestan demi berjaga-jaga. Semuanya mulai lompat dari yang paling rendah. Meski poin tidak banyak, tapi juga dihitung lolos. Dan wanita ini memilih tebing yang tinggi. Tapi di saat gilirannya, dia mulai takut. Dia gemetar. Melihat dasar gelap yang tak terlihat. Murid-murid di sekitar menyemangatinya. Dia berteriak dengan keras. Dan melompat. Sampai giliran Xiao Mei. Dia tahu, harus menang dari orang lain. Lalu panjat ke tebing yang paling tinggi. Mendapatkan poin paling tinggi. Di bawah perhatian teman kelas. Dia menenangkan diri lalu melompat ke bawah. Permainan kedua adalah jembatan satu papan. Para kontestan harus melewati jembatan satu papan di pabrik. Di bawah sama sekali tidak ada perlindungan. Jika tidak hati-hati terjatuh ke bawah, tidak perlu dibayangkan lagi akan seperti apa. Perlombaan ini sistem kurang poin. Tiap orang harus melewatinya dalam waktu 90 detik. Semakin lambat semakin banyak poin yang dikurangi. Jika poin menjadi minus, akan dieliminasi. Kontestan pertama adalah si gendut. Dia melihat jembatan yang begitu tinggi. Langsung gemetaran. Waktu dimulai. Di bawah teriakan semangat teman kelas. Dia berjalan ke depan langkah demi langkah. Untungnya, dia berhasil melewati jembatan. Di saat sampai tujuan. Dan berteriak. Selanjutnya adalah Xiao Mei. Meski dia lompat tebing yang paling tinggi. Tapi itu adalah setelah dikhianati oleh ibunya. Dan dipenuhi rasa emosi. Dan sekarang, dia hanya bisa mengandalkan keberaniannya sendiri. Berusaha untuk berjalan ke depan. Waktu dimulai. Xiao Mei sedikit ketakutan. 5 detik berlalu dia baru jalan 1 langkah. Teman kelas di bawah menyemangatinya. Tapi sama sekali tidak ada gunanya. Perlahan-lahan mereka mulai mengejek. Dan di saat itu juga, Xiao Mei terhuyung-huyung. Tiba-tiba berlutut di atas jembatan. Untungnya di tempat akhir ada seorang pria, Da Zuang. Terus-terusan mengatakan hal lucu kepadanya. Di bawah pertolongannya, Xiao Mei akhirnya berhasil melewati jembatan itu. You're welcome, by the way. Tapi Xiao Mei tidak tahu. Da Zuang ini tidak semudah yang dipikirkannya. Selanjutnya adalah Xiao Shuai. Xiao Shuai juga karakter yang kejam. Di permainan sebelumnya, lompat tebing. Dia tidak seperti teman lainnya. Memilih tebing yang paling rendah. Tapi memilih paling tinggi kedua. Dan berhasil lompat ke bawah. Karena itu, Xiao Shuai. Setelah Xiao Mei, kontestan yang poinnya kedua paling tinggi.
Di saat gilirannya, Xiao Shuai sama sekali tidak takut. Pandangannya fokus, berjalan dengan langkah besar, tapi tiba-tiba, sebuah cahaya hijau mengenai mukanya. Semua orang terkejut, tapi Da Zhuang tertawa jahat. Karena cahaya itu dia yang mengarahkannya. Da Zhuang jahat dan licik, iri dengan poin Xiao Mei dan Xiao Shuai. Dia ingin menjatuhkan lawannya, dan mendapatkan kemenangan. Tapi hal ini sama sekali tidak menghalangi Xiao Shuai. Dia menggunakan satu tangannya meraih jembatan, dan mengangkat badannya. Semua teman di sekitar memberinya tepuk tangan. Dan Xiao Shuai pun berhasil melewatinya. Mereka saling menggoda. Permainan ini sangat mudah, tapi tak disangka, perlombaan selanjutnya, mereka mungkin saja harus mengorbankan nyawanya. Permainan ketiga adalah petualangan pertanian. Para kontestan harus melewati ladang jagung, dan masuk ke dalam rumah petani. Mencuri barangnya, baru bisa mendapatkan poin. Jangan meremehkan permainan ini, karena di ladang jagung sudah dipenuhi perangkap. Kalau ceroboh, akan bisa seperti tikus, mendapatkan penderitaan. Xiao Mei, Gui Mi, dan Xiao Shuai berjalan bersama. Tapi terus berjalan, mereka menyadari, sepertinya tidak menemui jalan. Gui Mi mengidekan untuk berpisah. Xiao Mei juga sangat senang, tapi Gui Mi baru saja setengah jalan. Kembali lagi ke samping Xiao Shuai. Mengatakan dirinya takut gelap, ingin berjalan bersama dengannya. Dengan cepat Gui Mi dan Xiao Shuai datang ke rumah petani. Mereka dari awal sudah merencanakan. Gui Mi yang bertugas untuk mengalihkan perhatian si petani. Sedangkan Xiao Shuai yang masuk ke dalam rumah. Tapi di saat Xiao Shuai pergi, Gui Mi menyadari di bawah ada tali. Di saat yang bersamaan, dia mendengar ada kontestan lain yang datang. Lalu langsung bersembunyi di dalam ladang. Sepertinya si Gui Mi juga bukan hal yang bagus. Dia mengikuti rencana mengalihkan perhatian petani. Petani ini seorang pria tua yang temperamen. Mengetahui ada orang yang masuk, langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke sekitar. Dan di saat itu Xiao Shuai memasuki rumah, dan berhasil mengambil barangnya. Di sisi lain, Xiao Mei yang sendirian, mendengar suara tembakan dari jauh. Mungkin pemeran utama buruk. Dia menyadari sebuah lubang di ladang. Karena penasaran dia memasukinya. Ternyata ini adalah sebuah lantai bawah tanah. Dan jalan hingga akhir lorong. Menyadari inilah baru rumah petani yang sesungguhnya. Tapi yang aneh adalah, di dalam rumah petani, menemukan daftar nama para kontestan. Dan tertulis poin mereka. Dia dengan cepat memfotonya. Lalu mencuri barang yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu berhasil keluar. Permainan itu hingga sekarang, Xiao Mei lah yang meraih poin tertinggi yaitu 200 poin. Ranking kedua adalah Xiao Shuai dengan poin 175. Kontestan yang tersisa nilainya 150. Tiba di permainan keempat. Permainannya adalah petualangan rumah hantu. Para kontestan harus masuk bersama-sama ke dalam rumah hantu. Siapa yang bisa duluan menyelesaikan teka-teki, akan mendapatkan nilai bonus sebanyak 50 poin. Xiao Mei dan Gui Mi berjalan bersama. Tapi di tengah permainan, mereka dikunci oleh orang lain di dalam kamar. Dan tidak bisa keluar. Yang lebih menakutkan adalah, seorang kontestan ingin menyalakan mesin. Tapi mesin itu rusak, dan seluruh rumah terbakar. Semua orang pun keluar dari rumah itu. Hanya tersisa Xiao Mei dan Gui Mi, yang terperangkap di dalam ruang kecil. Di situasi kritis, Xiao Mei mengangkat Gui Mi, membiarkan dia keluar duluan melalui kaca jendela. Karena api terlalu besar, Gui Mi berkata ingin mencari orang lain untuk membantu. Lalu keluar duluan, meninggalkan Xiao Mei yang sendirian, terkurung di dalam ruang. Untungnya, Xiao Mei menggunakan kayu untuk mendobrak pintu. Lalu keluar dari rumah itu. Terakhir mendapat bantuan. Ini adalah series terbaru Amerika. Panik. Satu series ada 10 episode. Setiap episode ada satu permainan. Pemenang terakhir. Apakah Xiao Shuai yang pemberani? Atau Gui Mi yang tidak tahu terima kasih? Atau pemeran utama si Xiao Mei? Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ayo kita lanjutkan bersama-sama.